makhluk-makhluk gaib yang namanya ini itu adalah dari ciptaannya Nabi Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan mempublikasikan sebuah kitab, yaitu yang diambil naskahnya dari kitab Al-Arwah. Dan ya, seperti yang kita ketahui, dalam urusan masalah ilmu gaib, ilmu hodam, sudah tidak heran lagi kalau dalam tulisan dalam bahasa Arab dengan keterangan-keterangan yang alhamdulillah sangat baik. Namun kali ini yang luar biasa, yang menulis kitab ini adalah dari ulama barat, dan sungguh luar biasa. Beliau ini dalam membuat buku ini selama masa hidup beliau selama 50 tahun ini berhasil membuat buku sebanyak 1.200 buku, dan beliau sudah meninggal. Dalam perjalanan beliau berkelana dari mulai Timur Tengah, Maroko, Turki, Istanbul, Arab, sampai ke Asia. Selama penulisan buku ini ya emang beliau ini melakukan satu buah penelitian dalam segi ilmu gaib ini. Dan asal mulanya beliau ini tidak begitu yakin dan percaya dengan hal-hal mistis. Namun pada kenyataannya ketika beliau menelusuri ini, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau dapatkan dari sini, dan akhirnya beliau membuat buku yang ini, yang karya beliau ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sama ini terdiri dari 2 juz. Juz satunya sama namun tidak begitu tebal, dan juz 2-nya adalah merupakan penambahan dan penyempurnaan dari bahasan-bahasan yang ada di juz 1. Kenapa juz 2 dibuat? Itu untuk melengkapi dari kekurangan yang bahasan yang ada di juz 1. Dan di sini sudah sangat lengkap sekali. Memang ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa dunia sihir ditembus secara luas oleh seorang sarjana dari barat. Dan yang membuat buku ini menjadi harta karun sejati dan sangat unik. Saya sangat terkesan dengan metodologi ulama yang menyederhanakan proses bahasa-bahasa arwah dan syahirin, yang mengurai dengan sangat jelas cara mempelajari alfabet syahirin, bagaimana cara menulis dalam bahasa mereka, bagaimana menggunakannya secara efisien dalam memanggil makhluk-makhluk itu, menciptakan jembatan yang langgeng antara diri Anda dan dunia sekitar. Mungkin itu catatan yang penting dari penulis. Dan di sana pun sudah dijelaskan bahwa memang bahasan ini bukan bahasan yang asal-asalan ditulis, melalui proses penelitian yang panjang. Sedikit di bab pertama, awal-awal yang akan Anda temukan adalah tentang apa itu sihir. Definisi, ya, sihir terbuat dari apa, kategori praktisi, terus dan sebagainya. Terus apakah ifrit, jin, bersahabat atau bermusuhan, apakah aman untuk memanggil mereka, apakah untuk mempelajari dan mengamalkan sihir, dan sebagainya. Sihir adalah yang digunakan untuk mewakili sebagai penyihir atau magician. Dan secara harfiah berarti dalam bahasa Arab yang penyebabnya tidak terungkap dan tersembunyi, sudah diartikan sihir.
itu ya, kalau kita definisikan ya mungkin secara luas hal yang tidak terungkap dan yang tidak diketahui itu banyak sekali, apalagi dalam agama kita itu sudah satu menjadi rukun iman untuk percaya hal-hal yang gaib. Dengan kata lain, rahasia atau penyebab tersembunyi atau sebab dibalik akibat. Bagi orang biasa, sihir adalah sihir, itu tidak punya arti ya sihir ya sihir ya, seperti yang banyak kita ketahui ya, yang namanya sihir itu udah wah katanya kalau udah mendengar itu. Tapi kalau misalnya tahu lebih dalam mana dari katanya seperti yang dituliskan di sini, dari bahasa sihir itu diturunkan kata-kata berikut menjadi 3. Satu syaher, yaitu seorang penyihir laki-laki. Syarira itu penyihir wanita atau magisia. Terus masyhur yang di bawah pengaruh mantra dari sihir. Dan sihir itu terbuat dari beberapa hal yang bisa dibuat dalam beberapa hal, misalnya dawat itu ya panggilan seperti mantap manggil atau hudawati yang banyak yang kita ketahui dalam kitab-kitab. Terus talabat atau permintaan itu semacam doa. Terus kitabat atau tulisan magis itu seperti wifik, perwifikan, lanat, kutukan ya itu kutukan seperti ilmu hitam, santet dan sebagainya. Terus jelasat itu audiens dengan roh aparit, itu istilahnya jelasat itu pertemuan atau audiensi pertanyaan kabar gaib. Dan kategori sihir itu seperti yang kita ketahui ada 2, yang pertama sihir putih dan kedua sihir hitam. Dan di sini banyak sekali keterangan-keterangan yang sangat penting diketahui. Satu hal yang harus dicamkan bahwa dalam membaca buku ini, bahwa ini bukan urusan ibadah ya. Jadi ini adalah buku filosofi dalam sudut pandang filosofi. Jadi jangan campur adukan dengan masalah itu. Kalau misalnya Anda kurang paham ya takutnya nanti tergelincir, jadi akan sedikit mengganggu karena memang bahasan-bahasannya yang ya kadang-kadang tidak sejalan dengan yang kita percaya dan sangat-sangat mungkin akan mengganggu ya. Ya misalnya dalam keterangan di sini yang beliau temukan itu dari hasil penelusuran dengan masalah hal gaib dengan guru-guru beliau, dan sampai mendefinisikan bahwa neraka itu tidak ada. Neraka itu tidak ada, tapi ada hal yang lebih pedih daripada neraka, itu untuk pendosa yang buat segala macam kerusakan di muka bumi. Nah itu ada hal yang malah lebih pedih, walaupun dia tidak percaya adanya neraka, tapi dia menyodorkan satu keterangan bahwa ternyata itu lebih pedih dari neraka. Nah itu jadi kalau hal-hal semacam itu ya anggap saja ketika kita sekolah diajarkan bahwa manusia punya nenek moyang dari kera dan kita itu ada hasil revolusi darinya. Nah, itu tidak dipermasalahkan, ini hanya sebuah penambahan wawasan sebagai pengetahuan. Ada yang berpendapat seperti ini, walaupun pada ujungnya nanti ya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita diajarkan dalam Al-Quran dengan keterangan-keterangan yang ada di sana, seperti Rasul sudah menerangkan dalam hadis sebagainya. Seperti itu. Dan yang kita pahami dan yang kita ketahui bahwa dalam Al-Quran, teknologi Al-Quran itu ya emang tidak akan bisa terungkap sampai 100%. Dan salah satu yang menjadi subjek yang ada di kitab ini adalah masalah teknologi Al-Quran, yaitu dengan teleportasi ya. Teleportasi itu yang seperti apa? Itu yang dikisahkan dari ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis, itu dalam Al-Quran itu terekam. Yang itu
yang biasa kita kenal yang seperti ilmu tile art atau tile makan, melipat bumi atau melipat tempat. Dan tile art itu jadi dalam ilmu ini bukan kita yang pindah, tetapi emang alamnya yang dipindah ke bawah kaki kita. Jadi konsep tile art melipat bumi itu ya bukan memindahkan orang yang kita ingin tuju, misalnya saya ingin bertimpa dari tempat A berpindah ke tempat B, tapi dalam tile art itu nggak seperti itu, kita tetap di tempat A tapi tempat B yang maju ke tempat kita. Nah itu teknologi Al-Quran, itu masalah teleportasi. Dan bagaimanapun ketika Rasulullah SAW hadir, ilmu seperti itu dilarang oleh beliau, karena memang Rasulullah paham bagaimana tidak dilarang. Sekarang dengan adanya kendaraan, pesawat, bumi udah cepat hancur, apalagi dengan sistem teleportasi seperti itu ya insya Allah akan lebih cepat lagi habis. Dari sejarah ini, walaupun emang dahulu ketika Rasulullah datang dan melarang hal-hal yang seperti ini, ya tidak menjadikan ilmu-ilmu seperti ini menjadi hilang. Ada sebagian dari ulama-ulama ahli ilmu yang secara diam-diam menyimpan pengetahuan ini, pengetahuan dari kitab-kitab dari peninggalan Nabi Sulaiman ini sebagai sebagai peninggalan yang harus dijaga dan banyak dipelajari. Dan yang seperti yang kita ketahui, yang dituliskan di dalam kitab ini, salah satu kaum yang mempertahankan ilmu-ilmu itu ya ahli sufi. Ahli sufi itu ya bukan tidak melepas, ya tetap memelihara ilmu ini agar tetap ada dan tidak hilang dimakan. Itu maksudnya. Dan pada kenyataannya ya emang sangat bermanfaat, seperti yang banyak kita temukan dalam kasus-kasus sekarang ini, dan kejadian-kejadian yang aneh di luar nalar, penyakit-penyakit yang tidak jelas, yang penyebab yang guna-guna segala macam itu ya sampai saat ini pun itu masih banyak terjadi, dan kasusnya tidak bisa hanya dibilang sebagai kabar burung ya. Banyak kejadian seperti itu ya. Kita sering melihat video-video atau bahkan televisi, kabar yang seperti bahkan tetangga dan sebagainya, kita banyak menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Terus seberapa besar kitab arwah ini bisa diandalkan untuk hal-hal semacam ini? Perlu diketahui bahwa kitab arwah ini adalah satu ilmu pengetahuan yang ada di zaman Nabi Sulaiman dan yang berhasil dibukukan. Jadi isinya itu berupa frasa atau kata-kata perintah, bahasa roh, bahasa rohania, dan yang berhasil dibukukan dan disimpan dan menjadi sebuah kitab yang namanya kitab arwah ini. Dan pada dasarnya kitab ini ya emang dilarang keberadaannya dari berbagai agama, dari Islam pun melarang, dan dari Yahudi pun melarang, Nasrani pun melarang. Dan emang secara global itu karena emang keampuhannya, kedahsyatannya yang sangat-sangat luar biasa. Terus ya kok kenapa ya katanya dilarang tapi kok diterjemahkan, disebarluaskan nggak? Kalau saya menerjemahkan ya untuk pribadi saya sendiri, karena emang saya udah memohon sama Allah, saya ingin satu ilmu pengetahuan yang dalam, yang emang kalau misalnya terlalu wah itu ya belum pernah
orang lain tahu, saya harus tahu itu, dan ketika datang satu pengetahuan maka terima. Nah inilah itu hasil doa saya. Terus apa ini dimaharkan, insya Allah saya tidak akan menyembunyikan satu keilmuan, dan bahwasanya menyembunyikan satu pengetahuan yang bermanfaat itu pun menjadi satu dosa besar. Ya, kalau Anda mau membacanya silahkan, ya, bisa di kontak saya ataupun bisa mungkin nanti menyediakan satu link. Kalau misalnya mau memahari, dan jelas harganya tidak murah, ya mungkin di atas rata-rata lah, karena emang saya tidak ingin kitab ini bisa dimahari dengan mudah dengan seharga kacang atau sebungkus rokok bisa memahari kitab ini. Enggak, memang berbahaya untuk hanya bagi mereka yang ingin saja. Satu hal yang harus diketahui bahwa berurusan dengan jin, ibrit itu ya berbahaya, berbahaya. Kalau kita tidak paham seluk-beluk mereka, cara menaklukkan mereka, atau cara memerintah mereka, atau cara mengendalikan mereka, itu sangat berbahaya. Apalagi dengan keyakinan kita yang yang minim, keimanan kita yang masih terombang-ambing, itu sangat berbahaya. Karena dalam kitab arwah itu, dalam kalimat-kalimatnya itu dia tidak jarang sekali menyebut nama Allah, dan itu langsung ke Khalik. Ya, entah apa penyebabnya, ya bisa saja mungkin pada zaman Nabi Sulaiman dahulu itu Allah belum mengabarkan bagaimana harus memanggilnya, bisa saja seperti itu. Wallahu a'lam. Saya tidak mengomentari hal itu, namun nama Allah itu ditemukan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas dengan katanya qul hu Allahu ahad. Itu yang saya ketahui, dan yang lain-lainnya. Tapi dalam kitab ini tidak berarti menjadikan itu bukan, maksudnya tidak berarti menjadi satu hal yang salah karena sudah diwakili. Kalau kita sekarang menyebut bismillah itu dengan bismillah, bismillah. Kalau dahulu dengan bismal khaliq, bismal khaliq atau bismal khalaq, dengan nama Tuhan, dengan nama Sang Pencipta. Itu kan masih, kalau menurut pemikiran saya, sangat wajar, sangat pantas. Mereka masih tetap mengakui adanya Khalik, adanya Sang Pencipta. Jadi dalam keterangan di sini, insya Allah nanti di dalamnya itu tergandung satu resep tata cara bagaimana cara memanggil, memerintah, dan menundukkan jin, ibrit, dan sebagainya dalam hal gaib. Dan juga nanti akan dibahas tentang antar dimensi. Dan dimensi kita mungkin ya kalau dalam kita itu ya dimensi alam gaib, tapi dalam penelusuran filosofi gaya barat itu ya mungkin dengan bahasa lain. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dan seterusnya. Dalam hal dimensi ini ya bukan tanpa sebab beliau menerangkan satu keterangan yang seperti ini, karena emang didasar dari pengalaman beliau yang dengan guru-guru beliau yang berhasil masuk ke alam gaib yang ada di bawah, ya di underground, tapi bukan semacam gua, tapi emang alam gaib yang ada di bawah tanah. Dan ketika itu nanti ceritanya panjang lebar nanti di sini diterangkan, yaitu pintunya itu di bawah batu Bilbek yang ada di Lebanon. Di sini ada foto-fotonya, kalau misalnya mau berkunjung ke sana ya memang ada di sana. Dan kisah ini ya beliau dengan guru beliau itu ya ingin melakukan satu buah penelitian, pertama dari penulis kitab, dan kedua emang ada tujuan khusus dari guru-guru beliau. Dan
tujuan khusus dari guru beliau itu ya di bawah, ternyata dari hasil penelusuran di daerah itu, di bawah batu itu yang merupakan pintu masuk ke dunia gaib, ke dunia dimensi lain yang ada di bawah tanah, di bawah sana, itu terdapat satu kitab yang mereka cari sampai beberapa generasi belum ketemu, dan mendapat informasi ternyata dari gaibnya ada di sana. Dan alhamdulillah dari hasil perjalanan tersebut beliau berhasil menemukan kitab itu, dan kitabnya namanya Ramados. Dan alhamdulillah saya pun sudah ada itu ya, nanti tunggu untuk saya pengerjakan, untuk saya terjemahkan. Dari sekilas saya baca dari awal-awal, buku Ramados ini adalah isinya itu tentang cara, banyak cara-cara, tip-tip untuk bagaimana membuka intelijen kita, sesuatu yang tersembunyi dari kita, latihan-latihannya seperti apa, misalnya untuk menggerakkan benda dengan pikiran, dan kita itu harus membuka dulu simpul-simpul energi yang ada di badan kita itu seperti apa, nanti diterangkan dalam kitab Ramados. Dan itu banyak, ada beberapa yang sangat penting, dan termasuk mungkin jika dengan latihan yang serius dan bagus itu ya bisa sampai masuk menembus dimensi lain, mungkin kalau kita sebut dengan alam gaib. Sangat luar biasa sekali, sangat jarang sekali ada ulama barat yang membuat satu kitab hikmah. Dan isi kandungannya juga ini banyak sekali, dia mengadopsi dari kitab Syamsul Ma'arif, terutama dalam Ajimah, dalam wifi, dalam penulisannya itu banyak yang menyadur dari kitab Syamsul Ma'arif, tapi dengan cara yang berbeda. Itu dengan cara yang sangat simpel, tapi bisa hasilnya sama. Kalau diterangkan dalam Syamsul Ma'arif, dalam mengerjakan satu buah butik, misalnya Dairah Nur, lingkaran Nur, sana ada di bab 1. Dan itu banyak sekali persyaratan yang harus dituliskan, bagaimana menggunakannya dan bagaimana cara penulisannya. Nah, dalam kitab ini hasil penelusuran beliau dan praktek uji coba beliau itu menemukan satu cara yang lebih sederhana dan simpel. Itu tidak mencapai 1 jam, itu langsung keajaiban dari tulisan itu, dari website itu Ajimah itu ya bisa langsung dibuktikan. Dan memang untuk penggunaannya itu emang sangat simpel, dengan kata-kata yang sangat ringan, sangat pendek, itu enggak seperti panjang, karena emang dalam berurusan dengan gaib, berurusan dengan arwah, itu kita itu harus dari yang saya ketahui bahwa harus menggunakan bahasa yang mereka paham jika ingin cepat. Misalnya kita menggunakan qasam, itu kan bahasa mereka, dan bahasa mereka itu bukan bahasa dunia kita, memang bahasa dari alam arwah, dari alam-alam gaib. Dan dari mana kita tahu? Mereka yang memberitahu itu ya dari. Terus siapa yang diberitahu yang pertama? Itu dari zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang tahu, makanya itu dibukukan dalam kitab Ar-Rawayin. Terus itu pernah satu kejadian, pada satu waktu ada orang yang minta disyariat, minta tolong, katanya ini kena, sudah diobati ke dokter, penyakitnya nggak terlihat. Kemudian ya sudah, insya Allah saya bilang. Dalam waktu itu kemudian saya datangi ke tempat dan diberi syariat dan tata cara ya ruqyah, ya biasalah ruqyah, falak binas. Kemudian ketika jinnya hadir itu berbahasa dengan bahasa Arab yang Arab kuno, mungkin Arab Suryani, kita nggak ngerti itu. Dia omelin pun ya bengong. Malah dia berusaha pakai bahasa Inggris.
Tapi kalau dengan ilmu lagi sebenarnya hal seperti itu ya bisa diatasi ya, kalau kita paham dalam jin dengan berbahasa yang tidak paham dengan bahasa kita, ya kita bisa memakai dengan istilah wasilah atau dari keilmuan kita untuk minta diterjemahkan. Biasanya dengan kalau para rukyah menggunakan ayat agar minta tolong sama sang pencipta, sama Allah, bahwa untuk si jin itu bisa mengerti bahasa kita dan bisa ngomong dengan kita. Tanpa itu ya nggak bisa. Itu sudah saya coba ya. Tapi insya Allah ya ada ilmunya lagi untuk hal-hal seperti itu. Dan kalau dari bahasa buku ini ya kita menggunakan translator ya, penerjemah. Dan penerjemahnya siapa? Ya guru kita, namanya guru sejati kalau kita bilang kalau kita sering dengar, itu ganda kita di buku ini, ganda kita, kembaran kita. Nah itu dia translator kita yang akan menerjemahkan itu untuk dalamnya. Tapi yang ringan-ringannya Allah saja, kembalikan saja, nggak usah sampai dalam kalau tidak paham. Semuanya atas izin Allah apapun itu, dan tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Khaliqu kulli syai'in wa mujibu kulli syai'in. Paling saya tekankan apabila Anda membaca buku-buku yang seperti ini, ya bacalah sebagai hanya untuk dalam sudut pandang filosofi ya, bukan dalam sudut pandang ibadah, karena dikhawatirkan nanti kalau dalam sudut pandang ibadah nanti akan menjadi suatu hal yang sangat yang bisa yang bisa membelokkan keyakinan. Dalam surah Al-Jin pun ya sudah banyak kan disebutkan di sana. Misalnya ketika satu kaum, nanti dibaca itu, satu kaum meminta pertolongan dengan jin dan Allah masukkan mereka neraka. Karena apa? Karena ketika jinnya sudah masuk Islam dan orang-orang yang bodoh itu ya tidak mau masuk Islam, tidak mau mengakui adanya Tuhan, tetap mengakui jin ya. Nah itu yang bodohnya. Tetapi dalam hal seperti ini kalau bagi saya ya yang selain Allah itu makhluk. Nah, itu ada kadar dari masing-masing pemahaman kita ya, sedalam mana itu. Dan selama kalau bagi saya selama itu berurusan dengan makhluk ya makhluk. Sama halnya kita meminta bantuan dengan tetangga atau meminta kambing untuk mengeluarkan susu, atau kita sakit membeli obat, minum obat. Nah itu kalau kita didemisikan sesuatu harus meminta sama Allah. Nah itu kayak kalau sakit minum obat datang ke dokter juga musyrik ya. Jadi nggak seperti itu, makanya harus lebih bijaksana lagi ya. Untuk hal-hal yang seperti itu ya, hal-hal yang sangat sensitif, saya tidak menutup mata dan bukan bermaksud menerjemahkan ini dan dipublikasikan supaya saudara-saudara menjadi tergelincir ya enggak, tapi ini sebagai penambahan wawasan untuk keilmuan ya, bagaimana jika ilmu-ilmu hikmah ini, ilmu-ilmu gaib ini kalau yang dituliskan oleh seorang ulama barat dengan hasil penelitian beliau yang bergabung dari beberapa aliran dan pengetahuan, entah dari Yahudi, Nasrani ataupun yang lain-lainnya, aliran kepercayaan Cina. Kemudian dia dapat satu kesimpulan, ternyata tidak ada yang berbeda, itu sama aja. Sama aja. Cuma ada yang meyakini atau ada yang enggak. Dan pada kenyataannya ya orang Yahudi malah lebih taat daripada orang Muslim. Dalam Yahudi itu ada satu hadis Rasulullah itu kalau makan itu dalam satu meja itu tidak boleh ada dua hal yang sama, misalnya daging disatukan dengan ikan, atau tata cara itu ada pada makan itu ada dalam satu hadis. Ternyata yang menjalankan bukan orang Muslim, orang Yahudi malah yang menjalankan.
yang lebih taat. Nah, sekarang malah kita berbalik pada mereka, ya Allah. Nah, itu bukan berarti saya mendukung mereka ya, tapi kenyataannya seperti itu ya. Pada akhirnya, pada akhir zaman ya, Islam itu akan ya, mau nggak mau itu yang harus terjadi, ya, akan berbalik ke bawah itu Allah. Dan emang seperti itu ya. Dan dalam Al-Quran pun sudah sudah dikabarkan bahwasanya dalam Al-Quran itu 30% dari isinya itu yang merupakan mengabarkan satu kejadian yang belum terjadi. Tinggal dicari saja, mungkin ya jangan seayat jadi malah berbentrokan, ya baca semuanya biar tahu, nanti nggak kesasar kemana-mana. Seperti, namun ya dalam teknologi Al-Quran itu ya emang sangat subhanallah, itu tidak akan bisa terbuka semuanya, termasuk dalam urusan hal-hal dunia gaib dan hal-hal yang disembunyikan tidak akan. Dan satu hal yang menjadi satu pertanyaan dalam kisahnya zaman Nabi Nuh itu, kalau saya menyimpan satu pertanyaan, kenapa Allah pada zaman Nabi Nuh sampai mereload alam dunia, sampai riset alam dunia pada zaman Nabi Nuh dengan air bah. Dan menurut keterangan yang saya temukan dalam kitab itu, ternyata di dalam kapal Nabi Nuh itu ya bukan hanya hewan, manusia yang tinggal di sana, tumbuh-tumbuhan, termasuk gen itu disari kehidupan, termasuk gen-gen kehidupan pun ada di sana dalam kitab ini. Dan nanti kalau istilah di kitab ini, setelah itu akan muncul yang namanya Anunnaki ulama. Anunnaki ulama itu salah satu dewa bumi yang ada di bumi ya, pada zaman dahulu ya, dewa lah. Jadi Anunnaki ulama itu ya dengan gen yang dibawa di kapal Nabi Nuh itu, nah di sana dari cerita ini bisa membuat manusia di situ, bisa membuat hodam-hodam di situ dari gen-gen ini. Karena memang Anunnaki ulama ini dengan intelijen, dengan pengetahuan yang tinggi di atas rata-rata, walaupun pada ujung-ujungnya kehidupan yang mereka ciptakan itu hidup namun tidak berjiwa, hidup seperti biasa namun tidak berjiwa ya. Termasuk pada dengan hodam-hodam ini itu banyak sekali ceritakan dari hasil penelusuran beliau ini, bahwa makhluk-makhluk gaib yang namanya ini itu adalah dari ciptaannya Anunnaki ulama. Dan kalau saya telusuri secara akal, kenapa? Karena bisa sedikit saya agak setuju dengan hal-hal seperti ini. Karena kenapa ya, Bang? Alasannya kenapa? Namanya hodam, namanya makhluk gaib itu dengan kesaktian yang di luar rata-rata ya, mereka bisa hidup di alamnya, bahkan mereka bisa masuk ke alam kita. Tapi satu hal yang lemah dengan mereka itu, kenapa kok mereka bisa tunduk dengan kata, dengan perintah itu. Mereka bisa tunduk kalau apabila kita tahu dengan perintahnya, bagaimana cara menundukkan nih katanya ini, itu mereka benar-benar itu. Kalau misalnya suruh datang apa nih katanya ini, itu benar-benar datang. Apabila kita menyuruh dengan katanya ini, itu benar-benar mereka melaksanakan itu kan namanya tidak berjiwa. Dia hanya tunduk dengan kata, walaupun dia ada tugas yang sudah dimasukkan sebagai program, tapi tetap itu tidak bisa dihilangkan. Nah, itu anehnya ya, kenapa manusia mulia itu. Dan satu lagi, bahwa yang diceritakan di buku ini ya tentang manusia dengan badan kita.
Jadi pendapat dari sini yang menggerakkan kita ini, wallahu alam, ini pembahasan secara filosofi, bahwa yang mengatur hidup kita itu, yang menggerakkan kita itu otak. Dan yang namanya ruh itu di luar, nggak ada di dalam, dari buku ini. Dan kadang dia dekat, kadang dia jauh, katanya seperti itu. Wallahu alam ya. Saya juga tidak tahu itu. Cuma kayak kadang-kadang kalau kalau dari cerita ini, kenapa harus kita kadang-kadang di luar, kadang-kadang di dalam, ya kalau saya sih sedikit bisa agak setuju sih ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada saudara-saudara yang minta dibimbing, katanya saya pengen dibukakan ini, saya pengen amalan ini, ya, dalam mimpi mereka itu ya saya selalu datang. Kita kenapa ya, itu ganda ganda kita yang disebut eh, ruh ada di luar, kadang di dekat, kadang dalam, itu ya mungkin seperti itu. Karena yang sejatinya yang menggerakkan kita itu ya otak kita, nafsu, dan ruh itu ya tersembunyi di bawah. Wallahu a'lam. Yang terlalu di, ya itu kan apalah takhirun, berpikirlah untuk itu. Karena pengetahuan itu ya, mencari ilmu juga satu ibadah yang sangat besar, yang sangat diharuskan, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, apapun itu, bagaimana penggunaannya ya kembali lagi kepada kita. Kembali lagi ke dunia gaib ini, ke buku ini. Dunia gaib kayak pawang gaib. Jadi kitab arwah ini ya merupakan isinya ini ya, pertama penjelasan-penjelasan ya tentang masalah itu, yang kedua kamus bahasa ruhaniyah. Nah ini yang penting, kamus bahasa ruhaniyah ini. Jadi bagaimana cara pengucapannya, dialeknya ya emang seperti bahasa Arab, memang bukan, maksudnya sebenarnya sih ini dalam bahasa Arab tapi dalam logat yang berbeda. Ketika itu assalamualaikum mungkin di Arab, ya mungkin saudara juga bisa tahu logat-logat Arab itu ya, mungkin dialeknya mengikuti mengikuti negaranya masing-masing ya, lidahnya beda-beda. Orang Indonesia yang bagus lidah mengucapkan bahasa Al-Quran di orang Indonesia katanya, seperti bahasa Ruhania, bahasa Suryani. Kadang-kadang dia sama saja sih kelihatannya seperti bahasa Arab, cuma dalam pengucapan yang berbeda, masih bahasa Arab. Ya nanti di kitab ini ya bisa nanti ditemukan. Dan itu fungsinya untuk menyusun kata. Nanti menyusun kata itu dengan bahasa seperti yang dijelaskan tadi, bahwa untuk berbicara dengan entitas ya sebut saja entitas atau jin-jin ini, atau dengan orang-orang gaib itu ya diperlukan bahasa mereka. Kita harus tahu bahasa mereka untuk bisa menyuruh mereka, dan bahasa mereka itu. Dan kita ketika kita angkat menyuruh itu ya, kita tidak harus menggunakan satu kata yang panjang, itu nggak bakal bisa dimengerti, simple gitu. Sedikit misalnya, narik rezeki, jalmi rajak, ya udah segitu aja, dan tujukan kepada siapa. Hodam adalah itu udah tahu. Mungkin ya kalau, ya untungnya kalau saya kiai repot ini. Pada ngecam ya, saya bukan kiai, orang biasa-biasa saja, saya tahu dari buku juga ya. Jadi jangan kecam saya. Jadi dalam video ini ya saya tidak membahas kemana-mana masalah apa segala macam ya, enggak ya, khusus untuk kitab ini. Dan insya Allah buat saudara yang ingin, bukan yang ingin ya, senang sekali dengan dunia gaib, dengan dunia-dunia mistik ya, asal asal apa nih, asal saya camkan ya tidak membuat anda merubah satu keyakinan, tapi jadikan ini sebagai untuk gula-gula ya, penambah keimanan kita, bahwa pengetahuan memang sangat luas, sangat luas, dan ini bisa ditelusuri dan bisa dibuktikan dengan sedikit praktek, asal anda berani, tapi tanggung sendiri resikonya. Awas, berurusan dengan iblis berbahaya kalau tidak tahu caranya, apapun itu. Dan ini ada 2 juz nanti ya, nanti ada 2 juz. Juz pertama mungkin lebih tipis,
nanti mungkin jika ada yang minat dan harganya berbeda ya, pasti ini yang lebih tebal yang lebih lumayan. Dan ini secara pribadi saja karena emang kalau menyangkut ini ya saya tidak apa namanya tidak punya hak untuk mempublikasikan secara massal secara luas enggak sebagai dari untuk orang-orang yang ingin saja yang sejalan yang misalnya pas saya mau dong kitabnya yang sudah terjemahkan silahkan silahkan ini saya kasih dengan ya, saya pun ya bekerja berat ya keras untuk bisa mendapatkan ini dengan menerjemahkan ini dan hargai usaha saya nanti Anda bisa barokah dengan ini dan saya pun bisa barokah dengan rezeki yang Anda berikan kepada saya dari kitab ini. Dan bagaimana penggunaannya jangan kembalikan kepada saya, itu urusan masing-masing. Saya hanya sebagai penyampai dari ini agar saudara-saudara lebih paham, tidak dibodoh-bodohi. Dan siapa yang direkomendasikan mempunyai kitab semua ya, mau pengusaha yang sering main paranormal beli buku ini, main sendiri nggak usah nyuruh lagi, tahu caranya kerjakan sendiri. Kalau pengusaha misalnya ahli ilmu, alhamdulillah ahli ilmu sudah tidak diceritakan lagi ya, penambah wawasan, penambah keilmuan. Dan kalau untuk yang masih baru belajar ya silahkan untuk menambah pengetahuan, tapi jangan coba-coba untuk dipraktekkan jika tidak dengan bimbingan, bahaya. Jika kita sudah tahu ada pembimbing dan bisa mengatur kita, bisa menjaga kita, silahkan. Tapi kalau belum tahu sama sekali ya, jangan berurusan dengan ilmu dakwah, bahaya. Ilmu dakwah apalagi yang dipanggil adalah ifrit. Dan jin itu ada 3 golongan. Pertama yang terbang di udara itu meresap, nah, itu ya, emang jin angin di atas. Yang kedua yang seperti anjing hitam ataupun ular kalau definisi di buku ini. Dan yang ketiga adalah jin yang pengembara, dia berpindah-pindah tempat. Dan tempat yang paling disukai dari jin apa? Tempat rame, pasar. Rasulullah udah ini sudah memberikan keterangan dalam hadisnya itu. Dan di sini pun mengakuinya seperti itu. Pasar itu ya tempat-tempat mereka, tempat-tempat yang mengganggu, jin pengganggu. Dan apakah jin itu ada yang baik? Ada ya, rohani itu sama ada yang baik sekali, ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang jahat sekali. Itu kita harus paham dulu itu. Yang asal-asal melakukan dakwati kepada seorang khodam dengan nama si A, tapi kita tidak tahu ini khodam apa. Ya, kalau kita salah panggil dan memanggil khodam yang salah, celaka. Nah, itu kategorinya ya. Kita harus tahu dulu ini siapa khodam yang mana yang bisa membantu dan khodam mana yang akan apa namanya akan membuat celaka. Itu harus dipahami ya, kalau ingin belajar ilmu seperti ini. Kalau ingin tahu, saya tidak menganjurkan. Kalau yang udah dagang ya dagang saja, jangan masuk dunia ini lah. Tapi kalau hanya untuk menambah keilmuan wawasan ya silahkan. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.